Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPA. Kemarin kita sudah membahas tentang listrik statis. Listrik statis kemarin artinya listrik yang diam dalam sebuah benda. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui sebuah benda itu bermuatan atau tidak? Nah, bisa kita lihat dengan alat yang diberi nama elektroskop. Secara simpel alat ini bisa kita buat seperti ini. Nah, coba diperhatikan. Elektroskop memiliki 3 bagian utama. Kepala elektroskop, ini kepala elektroskop yang dibuat dari logam, penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala dengan daun elektroskop. Ini yang di dalam daun elektroskop. Dan daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium. Jadi, kalau emas terlalu mahal bisa dibuat dari aluminium. Daun elektroskop akan mekar apabila kepala elektroskop diberi muatan dengan cara mendekatkan dengan benda bermuatan. Sekarang coba ini kalau misalnya didekatkan dengan muatan positif, misalnya di atas ada benda yang bermuatan positif didekatkan di sini, maka elektron akan mengumpul di atas sehingga daun-daun ini akan kekurangan elektron karena sama-sama negatif, maka dia akan tolak menolak, akhirnya kakinya terbuka. Berarti benda itu bermuatan. Nah, ini sekilas saja. Jadi alatnya diberi nama elektroskop. Untuk bagaimana muatan di kepala, bagaimana muatan di kaki, nanti kita bahas lebih lanjut. Teorinya sama. Kalau muatan sejenis akan tolak menolak, kalau muatan beda jenis akan tarik menarik. Kita lanjutkan. Peristiwa yang paling sering kita lihat yang berhubungan dengan elektrostatis adalah petir. Bagaimana petir bisa terjadi? Nah, ini salah satu uraian dari kelas 9. Orang yang pertama kali menyelidiki tentang petir adalah Benjamin Franklin. Nah, di dalam awan-awan yang bermuatan, karena bergesekan dengan udara yang mengandung ion, akhirnya awan-awan itu menjadi yang satu bermuatan positif, yang satu lebih negatif karena ada perbedaan yang besar. Makanya akan terjadi loncatan elektron. Jadi petir ini, loncatan elektron ini bisa terjadi dari satu awan ke awan yang lain, atau bisa juga dari awan ke bumi, karena bumi ini merupakan tempat yang bisa menampung elektron dalam jumlah yang sangat besar. Jadi petir adalah salah satu peristiwa atau contoh terjadinya listrik statis yang bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian besarnya energi yang berbeda karena ada beda potensial. Ini hati-hati dalam memahami ini. Perpindahan muatan listrik elektron tersebut disebabkan oleh adanya beda potensial listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besarnya energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Secara matematis bisa dituliskan. Jadi kalau ada persamaan, sekali lagi ditulis, dihafalkan, V sama dengan W per Q. Nah, kemudian kita hafalkan V-nya itu beda potensial dengan satuan volt, W-nya energi dengan satuan joule, Q-nya muatan dengan satuan coulomb. Nanti begitu kita lihat soal uraian, kita tinggal mencocokkan. Kalau ada kata-kata energi berarti dia W, kalau ada kata-kata muatan atau satuan coulomb berarti dia Q. Untuk latihan soalnya akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan tatap muka. Coba kalau kita lihat dua benda, ini kita sederhanakan. Sekarang saya punya benda A dan punya benda B. Coba dicermati baik-baik. A ini berisi muatan plus, berarti ini kita bisa anggap plus 2. Yang B ini min, kita bisa anggap min 2. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dua benda ini, maka benda B bisa dikatakan lebih negatif daripada benda A. Jadi benda B dikatakan lebih negatif. Nah, benda yang lebih negatif ini dikatakan sebagai potensial rendah. Sedangkan benda A dikatakan lebih positif.
Nah, yang lebih positif ini disebut potensial tinggi. Jadi sekarang kita memiliki dua benda, yaitu benda A dan benda B, yang satu potensial tinggi. Ini yang dikatakan potensial tinggi karena lebih positif, yang ini dikatakan potensial rendah karena lebih negatif. Nah, sekarang dua benda ini, jika benda A dan benda B memiliki beda potensial, ini dikatakan benda A dan benda B ini memiliki beda potensial. Kalau didekatkan, kalau ini muatannya bedanya jauh, maka akan terjadi loncatan elektron seperti petir yang terjadi. Dan jika dihubungkan, maksudnya dihubungkan itu diberi kabel ya, ini diberi kabel antara A dan B, maka akan terjadi aliran listrik. Aliran listrik perlu diingat, dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti dari gambar ini, aliran elektron itu, aliran listrik maksud saya, bukan aliran elektron, mengalir dari A ke B, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini saya ulang sekali lagi, coba diperhatikan, dicatat baik-baik di buku tulisnya. Saya memiliki dua benda A dan benda B. Kalau dicermati, benda A ini lebih positif daripada benda B, maka benda A ini dikatakan potensial tinggi. Benda B yang lebih negatif dinamakan potensial rendah. Ini kalau dihubungkan akan terjadi aliran listrik. Aliran listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini berlaku secara keseluruhan. Misalnya kalau ini muatannya plus, ini plus 1, Pak, bagaimana? Jadi tetap dikatakan ada beda potensial. Siapa yang lebih tinggi potensialnya? Yang lebih positif. Nah, kuat arus listrik yang mengalir itu kalau kita mau mendefinisikan dengan simpel biar mudah ingat, kuat arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir tiap sekon. Jumlah muatan atau yang mengalir tiap sekon, sehingga kita bisa nulis gitu. I per T dengan keterangan G itu muatan, T itu waktu, dan I itu kuat arus listrik. Catat, yuk, sama diingat, kemudian dihafalin. Contoh perhatikan ya. Kuat arus listrik pada sebuah rangkaian listrik sebesar 200 mA. Berapa besar muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian itu setiap menitnya? Oh, ini banyak jebakan soal ini ya. Di soal ini banyak jebakan, banyak satuan yang tidak ditulis secara SI atau sistem internasional. Perhatikan ini, 200 mA. Ini apa? Ada keterangan ampere. Kalau kita lihat di rumus sebelumnya, yang punya satuan ampere itu I. Nah, maka dari soal ini jelas bahwa 200 ini adalah I atau kuat arus, dan M mili, ini mili. Mili ini kalau kita hilangkan, mili ampere ke ampere seperti milimeter ke meter, naik 3 tangga berarti dibagi 1000, ketemu 0,2 ampere. Namanya dalam soal ini jebakan satuan. Sampai dituntut untuk mengingat kembali, menguasai konversi satuan yang merupakan materi kelas 1. Kemudian coba diperhatikan, di soal ini ditanya berapa besar muatan listrik yang mengalir tiap menitnya. Berarti waktu yang diinginkan dalam soal ini itu adalah 1 menit. 1 menit itu kalau satuan hasilnya sekon sama dengan 60 sekon. Nah, setelah kita merubah seperti ini, di sini ada kata-kata atau pertanyaan. Berapa besar muatan? Berarti apa yang ditanyakan? Muatan itu Q. Ini kalau kita lihat di rumus sebelumnya jelas bahwa Q itu adalah muatan. Lupa menghafalkan rumusnya I sama dengan Q per T. Kalau nyari Q bagaimana? Kita harus terbiasa menjelaskan persamaan atau merubah persamaan. I sama dengan Q per T. Kalau nyari Q, berarti T-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Ini di bawah garis berarti pembagi. Kalau pindah ke ruas kiri, berarti jadi pengalih. Coba ini jelasnya. Dari rumus I sama dengan Q per T, kalau nyari Q berarti I kali T. Ya, tinggal mengalihkan, maka ketemu 12.
itu adalah salah satu contoh soal cara menghitung kuat arus. Ingat, kuat arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di pertemuan yang akan datang kita akan kembali membahas kuat arus listrik, tapi yang terjadi pada rangkaian listrik. Oke, aku jangan lupa untuk selalu mencatat secara lengkap materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru yang sedang daring di rumah karena tidak bisa tatap muka di sekolahan. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengulang dan memperhatikan penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Penjelasan dari Bapak Ibu Guru yang memang perlu dicatat, yang tidak tertulis di PowerPoint atau di tayangan tetap harus dicatat. Karena penjelasan-penjelasan dan kata-kata Bapak Ibu Guru inilah yang akan membuat kita bisa memahami secara utuh dari apa yang disampaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan mengikuti protokol keamanan supaya kita bisa mencuci tangan setiap aktivitas, memakai masker kalau keluar rumah, mencoba untuk menghindari kerumunan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.